Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah para mahasiswa sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sekalian. Dan pada pertemuan yang kedua kali ini kita berbicara tema tentang peran bahasa dalam pendidikan. Sekali lagi, pada seluruh mahasiswa hendaknya sudah mendapatkan buku ajar, ya, buku psikolinguistik kajian teori dan aplikasi. Bagi yang sudah mendapatkan bisa memfotokopi dari teman-temannya. Paling tidak ini menjadi bagian pengayaan, karena tidak mungkin saudara mendengarkan secara verbal tanpa ada materi ajar yang menjadi pedoman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kita sadar bahwa kita manusia sebagai makhluk sosial, ya. Kita sebagai makhluk budaya, kita diberikan cipta, karya, dan karsa. Cipta, kemampuan kita untuk membuat, ya. Karsa, kemampuan kita untuk bisa mendesain, kemampuan kita untuk bisa memprediksi, ya. Dan kita juga punya rasa, kita punya zauq, kita punya sense, dan lain sebagainya, yang itu semua tentu sangat berperan, ya, sangat berperan di dalam sebuah dalam sebuah olah cipta karya dan rasa, menghasilkan sebuah produk-produk yang di kemudian nanti menjadi produk budaya. Nah, karena itulah maka sesungguhnya kalau kita bicara tentang bahasa, ya. Ketika seseorang memiliki cipta, rasa, dan karsa, lalu kemudian itu dituangkan dalam bentuk simbolik bahasa, kemudian manusia diberikan pemikiran, lalu antara pemikiran kemudian bahasa itu akan melahirkan sebuah peradaban. Ingat, tanpa bahasa agak susah peradaban itu akan berubah. Jadi peradaban akan berubah sejalan atau selangkah demi selangkah seiring dengan perkembangan pemikiran manusia, yang kemudian pemikiran itu dikomunikasikan melalui media bahasa. Seperti itu. Nah, karena itulah maka sangat erat sekali tentu hubungan antara tadi sinergi yang kuat antara bahasa, pemikiran dengan peradaban, karena disitulah kemudian sesuatu akan menjadi berubah, akan menjadi semakin baik ketika ditata dengan sebuah pemikiran dan melalui bahasa yang ada. Nah, karena memang kita hari ini dibatasi pembahasan bahasa kita, bahasa dalam pendidikan, ya, peran bahasa dalam pendidikan, ya. Para mahasiswa bisa melihat nanti di dalam buku yang ada. Tentu menjadi sangat penting ini untuk kita sampaikan, ya. Karena bahasa itu merupakan alat komunikasi, maka tentunya bahwa apa yang terujar dari seseorang hendaknya membutuhkan aja sebuah respon, ya. Dan disitulah kemudian ilmu yang dimiliki oleh seorang guru dikomunikasikan melalui bahasa dan direspon oleh muridnya, dan murid kemudian menjadi berubah dengan pola komunikasi guru. Di sini secara singkat bahwa bahasa berperan besar di dalam merubah baik itu mindset siswa ataupun dalam merubah segalanya. Salah satunya adalah melalui bahasa. Kita agak persingkat saja para mahasiswa sekalian di sub tentang aksiologi bahasa. Jadi tentang bagaimana bahasa itu berperan. Untuk apa sih bahasa itu? Kita tidak lagi bicara tentang epistemologi bahasa, apa itu bahasa, ya. Tetapi kita lebih berbicara tentang bagaimana bahasa itu berperan. Yang pertama, bahasa itu bahasa demi pencerdasan. Bahasa yang tertutur dari seseorang, ya, ia bisa menjadi sarana mencerdaskan orang lain. Kecerdasan seseorang terletak bagaimana dia berbahasa. Nanti para mahasiswa coba lihat komentar-komentar. Jadi kalau ada misalnya laman YouTube, ada di Instagram, ada di Twitter, saudara akan tahu bahwa kualitas kecerdasan seseorang terbaca dengan bahasanya.
Karena kadang-kadang, mohon maaf, kecerdasan itu menurut kami, kecerdasan itu tidak ekuivalen dengan tingginya tingkat pendidikan seseorang. Karena seringkali, maaf, ada profesor, doktor dengan tingkat pendidikan formal sudah selesai dan tertinggi, tetapi kemudian bahasa dia tidak menunjukkan kecerdasan dia. Atau ternyata tingginya tingkat pendidikan dia tidak tercitrakan dari bahasa yang terartikulasi dalam kata-katanya. Nah, karena itu maka para mahasiswa tentu akan bisa melihat ada beberapa orang yang kadang-kadang itu tidak menempuh pendidikan lalu disebut dengan profesor karena bahasa yang ia ucapkan itu sangat ilmiah, bahasa yang ia ucapkan itu sangat referensif, ada buku-buku yang menjadi landasan, ada teori-teori yang menjadi pijakan dan seterusnya, sehingga tercermin bahwa dari ujaran dia itu menunjukkan kecerdasan dia. Saya tidak menyebut nama orang-orang itu, tapi yang jelas bahwa ada orang-orang semacam itu. Atau sebaliknya, ada orang yang mengaku, saya kan guru besar, saya kan doktor, sekolah saya sudah selesai. Tapi kemudian cara berpikir dia tidak dibingkai dengan nanti berikutnya, cara berpikir retorika yang tertata, cara ngomong dia tidak secara sistematis, tidak tersusun dari A sampai Z, mulai dari A, kemudian C, kemudian B, kemudian Z, kemudian kembali ke K. Nah, itu persis saya ingat seperti lagu kita, lagunya orang Jawa ya. Dayuwe teko, jeberna kloso, klosone bedah, tembelen jadah, jadahe mambu, pakano asu, asune mati, guaan kali, kaline banjir, itu mano kledek, kledek itu untune entek. Bagi mahasiswa yang masih ingat lagu itu. Coba apa hubungannya antara kledek tuwek dengan tamu yang datang tadi? Tidak ada hubungannya. Nah, ini kadang-kadang ada orang berpikir dengan cara begitu. Jadi ketika bahkan kadang-kadang mubalik pun kalau cerita begitu. Bicara tentang nuzulul Quran, ngomong sampai kemana-mana, tapi kemudian tidak nyambung antara A sampai ke Z tadi hubungannya apa. Seperti itulah. Jadi kemudian bahasa seseorang itu akan tercitrakan kecerdasannya melalui sistematika berpikir dia. Bagaimana ia bisa mengungkapkan itu secara urut, runut, dan kemudian bisa difahami. Itu. Yang kedua, memang bahasa itu mencerdaskan otak seseorang. Bahasa mencerdaskan otak. Karena itu memang berbahasa harus dilatih para mahasiswa sekalian. Maaf kalau ini sekedar tahadus bin ni'mah. Para mahasiswa sekalian kalau melihat saya, orang menyebut saya katanya mubalik. Tapi kalau saudara melihat bagaimana alur kehidupan saya dulu anak yang gagap. Saya untuk berkata-kata saya seperti Aziz Gagap gitu. Tapi kemudian saya melihat diri saya sendiri. Kadang-kadang rekaman bicara saya dengarkan sendiri. Saya belajar bagaimana menata kata-kata itu. Seringkali saya kalau punya ide, misalnya punya ide 5 ide. Mau saya ide itu saya keluarkan semuanya, sehingga kemudian alat artikulasi kita tidak cukup. Sehingga kemudian ngomongnya kami songsolen, ucapannya gretolen, kemudian tersandung-sandung, menjadi tidak jelas. Nah, bahasa kita pelajari, kita tata. Dengan cara apa? Satu, karena kita kan punya potensi. Disebut ini, Pak Laman, saya bisa dilihat nanti. Kita punya potensi retorika. Kita punya potensi retorika menggunakan bahasa untuk meyakinkan orang tindakan. Misalnya ini, kalau ada anak kecil, bagaimana bisa merayu anak kecil. Sampai kepada kalau seseorang menjadi lawyer, bagaimana bisa meyakinkan seseorang yang awalnya divonis ya tersangka, lalu menjadi bebas tanpa syarat. Wah, ini membutuhkan retorika berpikir yang luar biasa. Dimulai dari kita belajar tentang bahasa itu. Menata bagaimana berbahasa secara perlahan. Ide dituangkan satu demi satu, diurutkan. Itu yang pertama. Kita punya potensi retorik seperti itu. Karena itu pakai. Ya. Artinya dia bisa dibelajarkan. Kita juga punya potensi yang kedua, namanya potensi mnemonik. Ya. Jadi kemampuan menggunakan bahasa untuk mengingat informasi. Mengingat informasi. Jadi kalau seseorang, kalau mahasiswa misalnya, kalau saya ditanya tentang sebuah hukum, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau saya mengambil barang milik kakak saya. Lah, maka saya nanti akan
mengambil maklumah sabiqah istilahnya, mengambil memori saya tentang bagaimana ketika orang dalil-dalil orang mengambil milik orang lain. Oh, ada ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma. Oh, dan seterusnya. Dan ada sampai kepada ilmu usul fikih yang saya sudah pakai. Sampai nanti saya pada kesimpulan bahwa kalau yang kamu ambil itu barang milik orang lain, yang kalau diambil orang itu akan marah dan dia tidak terima, maka mengambilnya sebagai bentuk pencurian. Tapi kalau mengambil makanan dan makanan itu milik keluarga, yang keluarga pasti rela, maka secara ilmu usul fikih, maka mengambil barang semacam itu tidak disebut mencuri. Nah, semacam itu. Bagaimana kita bisa memproduk hukum istinbat? Karena kita memiliki tadi potensi mnemonik. Kita punya maklumah sabiqah, punya memori, long time memorial, yang kemudian dengannya kemudian kita keluarkan untuk bisa kita jadikan sebagai alat untuk istinbat hukum. Ini namanya potensi mnemonik. Nah, pakai metode, pakai itu. Atau latih itu. Latih itu. Ada potensi eksplanasi, ya. Potensi eksplanasi artinya potensi yang merupakan medium untuk belajar dan mengajar, ya, belajar dan mengajar. Jadi orang orang punya potensi untuk itu pakai, tapi memang harus dibelajarkan. Jadi misalnya ada kalanya orang-orang yang cerdas dalam hitungan hitam di atas putih. Ketika dia ditanya, disuruh menjawab dalam tulisan, wah tulisan dia hebat. Tapi ketika suruh menyampaikan, dia tidak bisa menyampaikan. Berarti sesungguhnya ia membutuhkan kemampuan eksplanasi untuk bisa menyampaikan ini kepada orang lain. Dan ini perlu dibelajarkan. Apakah bisa? Insya Allah bisa. Semua orang punya potensi untuk itu. Ada potensi metalinguistik, yaitu bahwa bahasa mampu menjelaskan, merefleksikan kegiatan berbahasa itu sendiri. Ya. Jadi, namanya aja metalinguistik. Jadi seseorang kemudian menggunakan potensi bahasa itu untuk kemampuan yang lebih universal, ya, menjelaskan atau merefleksikan kegiatan berbahasa itu sendiri. Nanti bisa disampaikan. Itu beberapa potensi yang dimiliki yang karenanya memang bahasa itu memiliki peran tadi. Bahasa itu mencerdaskan. Kalau orang berlatih, tapi sekali ini harus dilatih. Orang mau melatih diri menggunakan bahasa yang dipakai akan mencerdaskan orang. Sekali lagi karena kecerdasan orang terlihat dari bagaimana cara dia berbahasa. Kecerdasan tidak terkait dari tingginya tingkat pendidikan seseorang. Atau kadang-kadang ada orang strata pendidikannya itu tinggi, tetapi ucapannya tidak menunjukkan kecerdasan dia. Sebaliknya, ada orang yang strata pendidikannya mungkin bukan pendidikan formal, tapi kemudian alur kata-katanya, sistematika berbicaranya, runutan cara berpikirnya menunjukkan kecerdasan dia. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita bicara tentang peran bahasa, masih tentang peran bahasa. Bahasa sebagai bahasa dan kemampuan berpikir kritis. Ya. Bahasa sebagai bahasa dan kemampuan berpikir kritis. Jadi memang bahasa itu memiliki kekhasan. Ya. Bahasa kan memiliki kekhasan. Ia punya peran-peran yang dengannya kemudian bisa menjadi alat untuk perubahan sebuah sampai kepada perubahan peradaban. Kekhasan itu apa ya? Saya sebutkan di sini di halaman yang ke-26, Saudara nanti bisa melihat kan ada stimulus independen, ya. Stimulus independen. Jadi bahwa bahasa memang ia menjadi sebuah alat perangsang yang dengannya ia bisa membuat orang lain menjadi berpikir. Suatu saat kita akan bertanya, atau kalau saya bertanya, ketika ditanya orang, Ustaz, bagaimana Ustaz? Cara berwudu gimana Ustaz? Cara berwudu itu gimana Ustaz? Lalu saya jelaskan cara berwudu begini, mulai dari basuh telapak tangan, kemudian kita berkumur, istinsyak, istinsar, basuh wajah, dan seterusnya. Lalu orang bertanya, itu ada dalilnya Ustaz?
yang saya sampaikan ada dalilnya. Maka saya akan mengkritisi nanti kitab-kitab. Mungkin saat itu saya andai kata belum bisa menjawab, saya tidak akan bisa menjawab. Tapi saya akan mencari kitab-kitab. Wah, orang tadi tanya itu kan berarti dia kritis. Saya pun juga harus kritis bahwa apa yang saya ucapkan itu memang ada dasarnya, ada landasan rujukan ilmiahnya. Sehingga seringkali, makanya kenapa saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, kalau kamu ingin jadi orang yang cerdas, ingin jadi orang berilmu, salah satunya ajarkan ilmu itu. Karena kita bisa belajar melalui pembelajaran. Kita bisa belajar ketika saudara mengajar. Saya dulu ketika ditanya, Ustadz, kan tidak ada Ustadz dalil tentang orang ketika berdoa mengangkat tangan. Sesungguhnya gimana sih Ustadz? Berdoa sambil mengangkat tangan itu bagaimana? Saya itu tuh jawab, saya cari-cari tidak ada, ya, tidak ada. Cari hadis Nabi doa mengangkat tangan ada ketika doa istisqa, mengangkat tangannya tinggi-tinggi betul begitu. Atau doa ketika tolak balak dengan cara demikian. Lalu kalau doa biasa, doa minta rezeki, doa minta mudah-mudahan ujiannya lancar, gimana? Kita mengangkat tangan itu boleh nggak? Oh, ternyata kita cari. Ketemulah kemudian hadis Nabi. Innallaha hayyun karim. Allah itu maha malu dan maha mulia. Yastahi idza rafa yadayil abdu. Allah itu malu kalau ada hambanya sudah mengangkat kedua tangannya, ya. Yaruddahuma sifran khaibatain. Lalu Allah membiarkan tidak diberikan apa-apa. Itu dalam ilmu balaghah. Kemudian kita kaitkan dengan ilmu balaghah. Oh, ternyata Allah itu malu kalau Allah itu ada hambanya mengangkat tangan tidak diberikan ijabah. Itu dalam ilmu balaghah berarti angkatlah tangan ketika kamu mau berdoa supaya doamu mustajabah. Kenapa? Karena dalam ilmu balaghah disebutkan bahwa kalimat pernyataan tidak selalu bermakna pernyataan. Saudara, saya membutuhkan satu buah sepedol. Itu sama dengan ambilkan saya sebuah sepedol. Nah, seperti itulah. Nanti dalam ilmu balaghah nanti para mahasiswa bisa mempelajarinya. Itu namanya stimulus independen. Ia bisa merangsang kita untuk bisa berpikir secara. Bahasa memiliki peran dan kemampuan berperan kritis, abstraktness, ia berusaha berpikir secara abstrak. Berpikir yang konkret ia bisa, memvisualisasikan yang konkret, bahkan suatu saat bisa memvisualisasikan sesuatu yang abstrak. Inilah peran bahasa. Bagi mahasiswa sekarang mungkin agak berkurang ya. Kalau bagi kami dulu ketika tahun 80-an masih ada sandiwara radio. Menurut kami, sandiwara radio Brahma Kumbara tutur tinular ketika tahun 80 dengan ketika tahun 90 akhir itu sudah divisualisasikan dalam bentuk film. Itu akan lebih dahsyat ketika sandiwara radio ketika kami dengarkan. Kenapa? Ada muncul imajinasi. Jadi bayangan kami ketika Brahma Kumbara itu adalah orang yang tinggi, besar, kokoh ya. Kemudian naik raja walinya besar, mantili itu cantik, kemudian begini dan seterusnya. Bayangan kita bisa sangat melambung tinggi, bahkan terkesan liar. Disitulah kemudian peran kita bisa mengabstraksikan sesuatu. Tapi ketika kemudian divisualisasikan, orang menjadi kecewa. Oh, ternyata Brahma kok kaya ngono gitu. Ternyata raja walinya kok menyayat kayak gitu. Mantili nggak cantik-cantik amat, ternyata kan begitu. Jadi ketika seseorang memvisualisasikan, ternyata akan lebih dahsyat daya imajinasi seseorang. Coba cari komentar tentang orang yang menonton film Ayat-Ayat Cinta dulu ketika tahun 2000-an kesekian ya. Ketika sudah membaca novelnya, lalu kemudian menonton filmnya. Ya. Selalu orang yang sudah mengawalinya dengan membaca novel, dia akan berkomentar lebih dahsyat novel tulisannya daripada filmnya. Kenapa? Karena memang novel, tulisan itu bercampur dengan abstraksi seseorang, kemampuan imajiner seseorang, sehingga bisa sangat liar sekali. Tapi ketika divisualisasikan, hanya seperti yang empiris seperti itu. Berbeda dengan orang yang memang tidak pernah membaca sebelumnya, ya, dia tidak bisa mengkomparasikan antara bagaimana daya imajinasi dengan daya dia bisa memvisualisasikan itu. Dan seterusnya. Bahasa bersikap productivity, ia bisa memungkinkan menghasilkan ujaran-ujaran yang tak terhingga banyaknya, ya. Ya bisa luar biasa, ia bisa menghasilkan bahasa-bahasa baru yang dulu ketika tahun 90-an belum ada.
Bahasa itu memiliki kemampuan power, kan dengan bahasa ia bisa melanggengkan kekuasaan. Nah, karena itulah maka mohon maaf ya, kenapa dalam sebuah rezim membutuhkan adanya buzzer-buzzer yang menyebar berita-berita dalam tanda petik hoak. Tapi yang penting demi langgengnya kekuasaan, karena disitulah bahasa memiliki peran, power, kekuatan. Kadang benar dan salah menjadi kabur ketika kemudian apa yang dikabarkan itu seringkali itulah anggapan tentang fenomena. Padahal fenomena sesungguhnya tidak selalu begitu. Saya misalnya seorang ustadz, ya. Kalau saya itu dicitrakan, saya adalah ustadz yang hebat, ustadz yang luar biasa, lemah lembut, baik hati, tidak sombong, suka menabung, dan seterusnya, maka nama saya akan melambung tinggi, membumbung sampai ke kayangan sana sebagai orang yang luar biasa. Padahal saya begini-begini saja. Atau juga sebaliknya ketika saya dicitrakan dengan bahasa saya orang yang jelek, saya begini-begini dan naudzubillah, maka hancur nama saya. Disitulah kemudian bahasa memiliki sebuah kekuatan. Nah, ia bisa menjadi alat untuk berpikir kritis. Dan yang terakhir adalah bahasa adalah alat komunikasi dalam dunia pendidikan, ya. Bahasa dalam dunia pendidikan, para ibu-ibu, para bapak-bapak, para guru khususnya ada strategi dalam komunikasi efektif, ya. Maka seseorang harus mengetahui mitra tuturnya, kepada siapa ia berbicara. Berbicara kepada siswa, apalagi siswa dasar, dengan siswa SMA, dengan mahasiswa tentu berbeda. Berbicara dengan audien yang memiliki tingkat pendidikan strata yang lemah, yang bawah, dengan yang stratanya tinggi, berbeda. Ini sesungguhnya agama kita sudah berbicara begini nih. Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar kemampuan yang dimilikinya. Kadang-kadang ketika kita bicara, kita harus juga melibatkan konteks tertentu. Konteks tertentu. Ya. Orang memberikan bunga saja maknanya bisa macam-macam. Kalau bunga ini ketika ulang tahun, maka bunga tanda ikut senang. Tapi kalau bunga ini diberikan ketika layon, ketika ada yang meninggal, ikut berduka cita. Seperti itu. Ini konteksnya menjadi berbeda. Kemudian bahasa hendaknya juga disampaikan dalam sebuah kultur dan budaya tertentu, ya, budaya tertentu. Kemarin Ustaz sudah sampaikan bahwa budaya Indonesia berbeda dengan budaya Arab misalnya. Kita kalau ketemu sama orang, kita bertanya kepada orang Indonesia, sesama orang Jawa, gimana kabarnya? Anak istri sehat? Alhamdulillah anak saya sehat, istri saya sehat. Katanya istrinya sedang sakit. Iya, alhamdulillah, tapi alhamdulillah sudah dirawat, ini sudah sehat. Biasa kita bertanya keluarga, bicara tentang anak istri orang. Tapi jangan pernah bertanya demikian kepada komunitas orang Arab. Karena orang Arab tidak mau dikorek sesuatu yang sifatnya privasi. Dan urusan keluarga, apalagi istri, masuk kategori privasi keluarganya. Maka tidak pernah ada, jangan bertanya dengan pertanyaan kaifa haluka wal usrah. Bagaimana keadaanmu dan keluargamu? Itu dianggap pertanyaan yang bahasa kita terlalu kepo, mencampuri urusan orang lain. Apalagi menjadi aib ketika bertanya kaifa ahwalu zaujatik. Wah, gimana kabar istrimu? Ini ada apa, hubungan apa antara kamu dengan istri saya, kan begitu. Itu kalau dalam konteks negeri Arab. Tapi di Indonesia, di Jawa kita biasa. Katanya istrinya sakit, alhamdulillah sudah sehat ya, alhamdulillah. Kita juga tidak punya pretensi hubungan apa-apa dengan istri orang lain itu. Nah, karena itulah mahasiswa sekalian, 5 hal ini harus kita ketahui, dan mudah-mudahan nanti dengan bahasan ini kita bisa memahami tentang tema besar kita, peran bahasa dalam pendidikan. Demikian mahasiswa sekalian bisa kita pahami. Sekali lagi bahwa tugas mahasiswa adalah membuat peta konsep. Nanti akan ada petunjuknya di dalam Google Classroom, dan kita sudah selesaikan itu dalam waktu 1 pekan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.